على نهجك مشيت بدربك مضيت نوري حبيبي المصطفى بك اهتديت على نهجك مشيت ومنك استقيت نوري حبيبي المصطفى بك اهتديت على نهجك مشيت ومنك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta acara KSEIN pada sore hari ini. Baik, kepada peserta yang sudah bergabung, mungkin bisa mengganti display nama Zoom-nya sesuai format, yakni peserta _ nama lengkap. Untuk peserta yang sudah bergabung, saya ingatkan untuk bisa menyalakan kamera, menggunakan virtual background, serta menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Dan kepada para peserta yang sudah bergabung, mungkin bisa untuk mengingatkan teman-teman yang lain yang belum hadir untuk segera dapat bergabung ke room Zoom. على نهجك مشيت ومنك استقيت نوري حبيبي المصطفى بك اهتديت Bagi peserta yang mengalami kendala selama acara KSEIN ini berlangsung, dapat menghubungi CP yang akan dikirimkan melalui kolom chat Zoom. على نهجك مشيت بدربك مضيت نوري حبيبي المصطفى بك اهتديت على نهجك مشيت ومنك استقيت نوري حبيبي المصطفى بك اهتديت رؤياك ولقياك منايا في إثرك صبري وخطايا مهما واجهت بدنياي أو ضحيت على نهجك مشيت بدربك مضيت نوري حبيبي المصطفى بك اهتديت على نهجك مشيت ومنك استقيت نوري حبيبي المصطفى بك اهتديت على نهجك مشيت ومنك استقيت نوري حبيبي المصطفى بك اهتديت نوري حبيبي المصطفى بك اهتديت Kepada peserta yang sudah hadir di ruang Zoom, dihimbau untuk dapat menghubungi teman-temannya yang belum hadir untuk bisa segera memasuki room Zoom karena acara akan segera dimulai.
Diingatkan juga kepada para peserta untuk bisa menyalakan kamera, menggunakan virtual background, dan juga menonaktifkan mikrofon. على نهجك مشيت ومنك استقيت نوري حبيبي المصطفى بك اقتديت Untuk peserta yang baru bergabung, bisa mengubah display nama Zoom-nya sesuai dengan format, yakni peserta underscore nama lengkap. على نهجك مشيت بدربك مضيت نوري حبيبي المصطفى بك اقتديت على نهجك مشيت ومنك استقيت نوري حبيبي المصطفى بك اقتديت رؤياك ولقياك منايا في إثرك صبري وخطايا مهما واجهت بدنياي أو ضحيت على نهجك مشيت بدربك مضيت نوري حبيبي المصطفى بك اقتديت على نهجك مشيت ومنك استقيت نوري حبيبي المصطفى بك اقتديت على نهجك مشيت ومنك استقيت نوري حبيبي المصطفى بك اقتديت Diingatkan juga kepada para peserta untuk jangan lupa melakukan screenshot sebagai bukti kehadiran. Karena acara akan segera berlangsung, dihimbau kepada seluruh peserta untuk dapat memperbaiki posisi duduknya karena acara akan segera dimulai. دوما تخطر أنت ببالي أسأل نفسي عنك وحالي هل شابهتك في أفعالي هل أرضيت أحيا بحياء في ذاتي يجعل نورك نبع صفاتي ألهمت شعوري وحياتي فتساميت ومشيت مشيت على نهجك مشيت بدربك مضيت نوري حبيبي المصطفى بك اقتديت على نهجك مشيت Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul via Zoom pada sore hari ini di acara KSEIN. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Hairunisa Dara Raflesia, selaku Master of Ceremony, akan memandu jalannya acara pada sore hari ini.
pada acara Kasein dengan tema persiapan diri menyongsong malam terbaik. Untuk susunan acara Kasein pada sore hari ini akan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan tilawah, pembacaan CV pemateri, kemudian akan dilanjutkan dengan penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan juga presensi kehadiran, penyerahan sertifikat, dokumentasi, dan agenda penutup. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, marilah kita buka acara Kasein pada sore hari ini. Baik, kita masuk kepada agenda berikutnya, yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Ukhtina Najwa. Kepada Ukhtina Najwa, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ukhtina Najwa atas lantunan tilawahnya. Memasuki agenda selanjutnya, yakni penyampaian CV pemateri. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan untuk menampilkan CV pemateri. Baik, jadi beliau ini lahir di Medan pada tanggal 12 April 1988 dan alamat beliau saat ini di Lindung Sari Regensi, C6 Malang. Beliau pernah mengenyam pendidikan di SD Dharma Wanita UB Malang, SMP Negeri 4 Malang, SMA Negeri 1 Malang, dan berkuliah di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Untuk aktivitas beliau, saat ini ini Umu Warobiatul Bait, dosen FTUB, dakwah sekaligus pembina mahasiswa. Dan beliau memiliki moto, bergeraklah semata untuk meraih ridha Allah. Baik, sembari menunggu pemateri kita pada sore hari ini, mungkin saya akan mengajak berbincang salah satu audiens yang ada di sini, dengan Ukhtina Najwa mungkin. Iya, halo. Sore Najwa. Sore. Najwa, gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Jadi Najwa hari ini puasa nggak nih? Puasa dong. Alhamdulillah puasa ya. Buat persiapannya sore hari ini, Najwa udah persiapan apa aja nih dari siang tadi? Mungkin udah persiapan kali ya? Mungkin nyiapin
device ya supaya nggak lobet, terus udah rapi-rapi juga, kayak gitu-gitu aja sih. Oh iya, tadi juga tilawah ya, Najwa ya? Ya, Berarti udah nyiapin dari malam ya, Najwa udah latihan-latihan gitu. ya bener banget. Oke deh, makasih banyak Najwa. Oke, sama-sama. Semangat Nisa. Semangat juga, makasih. نوري حبيبي المصطفى بك ابتديت على نهجك مشيت ومنك استقيت نوري حبيبي المصطفى بك ابتديت رؤياك ولقياك منايا في إثرك صبري وخطايا مهما واجهت بدنياي أو ضحيت على نهجك مشيت بدربك مضيت نوري حبيبي المصطفى بك ابتديت على نهجك مشيت ومنك استقيت نوري حبيبي المصطفى بك ابتديت على نهجك مشيت Mungkin untuk saat ini pemateri sedang ada sedikit kendala, jadi mungkin saya akan kembali mengajak berbincang audiens yang ada di sini. Mungkin kepada Diana. دوما تخطر أنت ببالي أسأل نفسي عنك وحالي هل شابهتك في أفعالي هل أرضيت أحيا بحياء في ذاتي يجعل نورك نبع صفاتي ألهمت شعوري وحياتي فتساميت ومشيت مشيت على نهجك مشيت بدربك مضيت نوري حبيبي المصطفى بك ابتديت على نهجك مشيت ومنك استقيت نوري حبيبي Baik, mungkin kepada audiens yang lain bisa saya ajak berbincang kepada Kak Tamara Laili, apakah ada? أتبعك رقيا وكلاما لو كذبوا صدقا أتسامى لو جرحوا لوحت سلاما وتغاضيتا وسيبقى نهجك عنواني ذقت الجنة في إيماني. Baik, mungkin di sini saya akan mengajak kembali berbincang panitia ya. Oh iya, ada. Baik, kepada Kak Tamara Laili mungkin bisa on cam Kak. على نهجك مشيت بدربك مضيت نوري حبيبي المصطفى بك Oh, baik, belum bisa on cam ya. Kalau untuk مشيت ومنك on mic apakah bisa Kak? نوري حبيبي Bisa. Oh, baik. Bagaimana Kak Tamara kabarnya sore hari ini? في إثرك صبري Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk hari ini masih puasa ya Kak? Alhamdulillah masih puasa. Baik, alhamdulillah. Mungkin ini kan udah mau akhir Ramadan ya Kak ya. Ada nggak sih Kak amalan-amalan yang Kakak persiapkan atau mungkin Kakak udah baca-baca sebelumnya buat malam-malam terakhir terbaik ini Kakak udah persiapan apa aja nih Kak? Iya mungkin untuk persiapannya
nggak banyak tapi masih berusaha buat terus mencoba melakukan yang paling bisa dilakukan yang mungkin memperbanyak tadarus Quran, terus juga mau nyoba beberapa hari terakhir ini itikaf, tapi belum masih ngelihat juga terkait jadwal karena masih ada jadwal kuliah. Mungkin itu aja sih. Oh iya, kasih ya Kak Tamara. Iya benar banget sih ya Kak. Mungkin kita masih banyak jadwal kuliah jadi belum bisa iktikaf ya Kak. Mungkin salah satu amalan yang bisa dilakuin di kos ya tadarus ya Kak ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Kak Tamara. Semangat selalu. Sama-sama. ألهمت شعوري وحياتي فتساميت ومشيت مشيت على نهجك مشيت بدربك مضيت نوري حبيبي Baik, karena di sini pemateri kita sudah datang, mungkin bisa kita sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk nggak? Masuk Ibu. Oh ya, alhamdulillah. Saya sebentar. Maaf ya, terlambat. Enggak apa-apa. Oke. Ya. Baik. Bagaimana Ibu kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah, sehat. Agak sedikit ini sih, serak basah. Karena puasa mungkin ya Bu ya? Ya, kering ya. Mungkin pas semester paling ngajar gitu kan kering gitu, jadi suaranya habis gitu. Ya. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya Ibu, kepada Bu Esti, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, ini langsung ya. Maaf kemarin panitia ngasih background ya, tapi ini karena aku buru-buru tadi belum sempat masukin background, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Ibu. Saya minta bantuan ini aja, panitia untuk ini menampilkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Muhammad karim wa ala alihi. Alhamdulillah fi namaka majidah, rabbana alhamdu, kamu yang bagi di jalan alim stonik. Ya. Alhamdulillah di sore di sini mendung, nggak mendung sih, hujan ya. Kebetulan di Malang hujan gitu ya. Nggak tahu di tempat yang lainnya. Mungkin ini semua nggak di Malang ya kayaknya. Karena kita bertemunya melewati media Zoom ya, jadi mungkin bisa ada dimanapun ya. Kalau di Malang habis hujan deras ya, alhamdulillah, namun masih di suasana yang syahdu ya, syahdu dalam artian karena kita masih suasana Ramadan ya, apalagi ini sudah malam-malam terakhir gitu ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, nggak kerasa gitu ya, begitu cepatnya gitu ya. Padahal ini adalah bulan yang dinanti-nanti sekian bulan gitu ya, tapi gitu datang, mungkin macam-macam ya tipe orang ketika datangnya, ada yang merasa senang, ada yang merasa berat, ada yang merasa ya biasa-biasa aja gitu ya. Nah, kalau yang antusias gitu ya, mungkin sudah mempersiapkan beberapa hal, termasuk yang ditunggu-tunggu yaitu 10 malam terakhir ya, 10 hari terakhir ya,
pekan yang terakhir. Ya. Nah, kenapa orang-orang pada bersiap di di akhir-akhir ini? Ya karena memang ada sebuah peristiwa yang bisa dikatakan ada keutamaan gitu ya di dalamnya. Ya sesuai dengan tema pada kajian kali ini ya, judulnya adalah persiapan memburu Lailatul Qadar ya. Ini adalah salah satu momen yang ditunggu-tunggu ya oleh umat muslim ya, kaum muslimin ya, berkaitan dengan bulan Ramadan yang istimewa. Selain memang di bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an ya. Kita sudah melewatinya, itu nuzul Quran kemarin. Nah, ini udah pada siap belum memburu Lailatul Qadar? Ada persiapan atau kaget? Sudah malam Lailatul Qadar ya? Ini sudah malam 20 ya gitu ya? Atau atau apa? Gimana? Mungkin ada yang ini dulu gitu. Sudah menyiapkan apa ini gitu ya? Tadi kayaknya sekilas saya mendengarkan ada yang lagi berusaha mau iktikaf gitu ya. Walaupun sekarang pandeminya, tapi sudah mulai berakhir ya kayaknya, sudah mulai agak ini ya, sudah mulai mau menjelang endemi katanya gitu ya. Insya Allah kalau niatnya ibadah gitu ya, tetap memperhatikan prokes, insya Allah juga tidak akan memberikan dampak ya yang negatif gitu ya. Oke, kenapa sih istimewa utamanya gitu daripada Lailatul Qadar ya? Karena memang Allah sendiri memberikan pesan kepada kita di dalam surat Al-Qadar ya ayat 2 sampai 3 gitu ya. Auzubillahi ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr gitu ya. Allah sudah menyampaikan di situ bahwa di sana ya ada malam yang mulia gitu ya. Malam yang mulia. Ya. Apa itu malam yang mulia? Ya. Malam yang dia memiliki keutamaan lebih dari 1000 bulan, kan ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Gitu ya. Ini pesan dari Allah, gitu ya. Allah sudah menyampaikan di dalam surat Al-Qadar, gitu ya. Apa makna di dalam surat Al-Qadar ini, gitu ya, harus kita pahami secara mendalam, gitu ya, bahwa apa yang terjadi di dalam Lailatul Qadar, ya. Dari berbagai macam mujtahid gitu ya menyampaikan makna dari menghidupkan Lailatul Qadar itu ya malam kemuliaan itu ya akan kita raih ketika kita menghidupkannya ya. Menghidupkannya dan beramal di dalam masa-masa itu ya lebih baik dibandingkan dengan menghidupkan 1000 bulan. Bayangkan ya, satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Nah itu loh, kan sungguh luar biasa ya. Berarti memang ada suatu balasan yang luar biasa. Jadi menghidupkan Lailatul Qadar itu ya dalam artian 1000 bulan itu ya kira-kira sekitar 83 tahun 3 bulan. Adik-adik di sini umurnya berapa ya? Belum ada 50 kali ya. Ya saya sendiri juga belum ada 50. Nah, ini 83 tahun gitu ya. Dan tidak banyak juga manusia yang sampai kepada usia ini, kan begitu ya. Nah, tapi satu malam di Lailatul Qadar dengan menghidupkannya, kita yang mendapatkannya itu sama dengan pahala sekiranya 83 tahun 3 bulan. Subhanallah gitu ya. Masya Allah gitu ya, luar biasa gitu. Dan memang adalah bulan yang mulia ya. Jadi kita nggak boleh mengabaikannya, kan begitu. Ya. Nah, di dalam hadis juga Rasulullah menyampaikan, gitu ya, Rasulullah bersabda, gitu ya, dari sabda Rasulullah, waman qalama Lailatul Qadar ima apa? Coba. Imana lih ya. Waman qalama Lailatul Qadar imanan wa hadi. Ini agak kacau tulisannya ya. Artinya aja langsung ya. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi di sini ya ada komentar dari Imam Syafi'i juga gitu ya. Siapa saja meninggalkan sholat sunnah pada malam Lailatul Qadar, ini seharusnya sholat wajib ya. Sholat wajib pada malam Lailatul Qadar maka ia harus menggantinya dengan menunaikan sholat yang sama selama 1000 bulan sebagai kias atas keutamaan malam tersebut.
Ini bukan sunnah ya, tapi wajib, salah ketik ya, maaf. Jadi kalau di dalam malam Lailatul Qadar dia itu meninggalkan ya sholat wajib ya di waktu Lailatul Qadar tidak meninggalkan sholat wajib, maka dia harus menggantinya dengan menunaikan sholat yang sama selama 1000 bulan sebagai kias atas keutamaan malam tersebut. Ya, begitu apa ya, begitu istimewanya gitu ya dari malam Lailatul Qadar ini gitu ya. Eh, yang harus kita pahami gitu ya, yang kita tanamkan di dalam diri gitu ya. Memang ada satu keistimewaan yang luar biasa gitu yang Allah berikan di dalam malam ini. Ya, diampuni dosa-dosanya kan gitu ya. Ibadahnya itu ibarat ibadah 1000 bulan gitu ya. Ini kan berarti pahalanya berlipat-lipat kan begitu ya. Cuman kita nggak tahu nih malam Lailatul Qadar itu malam yang mana gitu ya. Malam Lailatul Qadar itu memang tidak ada yang pasti ya. Tidak ada yang pasti. Sebentar ya, Dek, sebentar. Karena anak saya. Ya, jadi nggak ada yang tahu kapan ya, nggak ada tanggal pasti gitu ya, tanggal pastinya Lailatul Qadar ini gitu ya. Kapan sih tanggalnya? Tanggal 20, 21, 22, 23, 24, 25 sampai ke tanggal 29 atau ke 30 gitu ya. Oh, nggak mungkin ya 30. Iya, malam 30 mungkin. Nah itu, apakah di situ? Nah, nggak ada yang tahu gitu ya, tapi Allah memberikan petunjuk atas malam Lailatul Qadar itu. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah rahasia ya, ini rahasia dari Allah gitu ya. Kapan munculnya, ya kapankah malam Qadar itu akan terjadi, itu hanya Allah yang tahu. Tapi kita manusia ya, umat muslim itu bisa mempersiapkannya, kan gitu ya. Bagaimana cara mempersiapkannya? Mengikuti petunjuk yang telah Allah berikan, ya. Jadi ada di dalam hadis juga gitu ya, disampaikan ya oleh Rasulullah gitu ya. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Ya, itu petunjuknya. Berarti yang dicari adalah 10 malam terakhir. Makanya kan kita akan banyak menghabiskan waktu di 10 malam terakhir untuk meningkatkan ibadah kita. Ya. Nah, ada penekanan lagi di situ. Yang paling diharapkan gitu ya Lailatul Qadar itu adanya pada malam-malam ganjil, ya di 10 malam terakhir Ramadan. Ya. Nah, yang paling benar-benar diharapkan, nah ini ada lagi petunjuknya gitu ya. Jadi harus detail nih, nggak cuman oh ya udah tahu 10 malam terakhir tuh Lailatul Qadar gitu ya. Nggak baca lagi yang lebih dalam. Yang lebih dalam malam-malam ganjil. Ternyata ada lagi yang lebih dalam yang benar-benar diharapkan yaitu malam Lailatul Qadar muncul diharapkan terjadi pada malam ke-27 Ramadan ya. Ya, ini sahih dari para ulama ya, ulama tafsir gitu ya. Ini dalam kitab dari Muhammad Waidah ya, dalam kitab Fasal Al-Kitab fi Az-Zud wa Ar-Raqai wa Adab ya. Nah, ya jadi kita udah dapat nih petunjuknya dari Allah gitu kan ya. Ada petunjuknya, bukan berarti kalau kita nggak tahu itu akhirnya kita ya sudah orang nggak tahu kok kan gitu ya, nggak tahu kok ya sudahlah ya nanti aja gitu, bukan begitu ya. Kalau nggak tahu harusnya kita penasaran, kalau nggak tahu harusnya kita mencari kan begitu ya, dan Allah sudah memberikan petunjuk. Nah, terus kenapa sebenarnya Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar ini? Kenapa kita harus menebak-nebak, kenapa kita harus mengira-ngira kan begitu ya, karena memang di dalam eh, kitabnya apa Ibnu Abdus Salam As-Safuri gitu ya, eh, disampaikan gitu ya menurut Imam An-Nasafi gitu ya, Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah dalam tujuannya adalah agar kaum muslimin, umat muslim gitu ya, bersungguh-sungguh beribadah di seluruh malam Ramadan ya. Jadi sengaja dirahasiakan supaya dia nggak hanya mengejar di hari yang ditunjuk gitu ya, tapi mengoptimalkan ibadah-ibadah ya, baik yang wajib dan sunnah di dalam bulan Ramadan secara maksimal di setiap malam. Karena kan memang kalau kita pahami gitu ya, waktu kita kajian awal Ramadan pasti disampaikan dalam setiap bulan Ramadan setiap amalan yang kita lakukan satu pahala itu akan berlipat ganda menjadi berapa kali lipat ya.
berlipat-lipat kan gitu ya, 10 kali lipat kan begitu ya. Bahkan lebih banyak lagi kan begitu ya. Nah, setiap apapun yang itu merupakan amalan yang dikategorikan yang wajib dan sunnah gitu ya, pahalanya akan berlipat ganda ya. Maka disitulah ketika dia adalah seorang muslim yang paham akan hal ini, dia akan berlomba-lomba, dia akan berusaha memberikan apa yang terbaik yang dia lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Ya. Di dalam pendapatnya Imam Ghazali juga ya disampaikan gitu ya, Allah sengaja menyembunyikan malam Lailatul Qadar ini agar manusia memang itu tadi ya melipat gandakan kesungguhannya dalam mencari malam tersebut. Ya, masa sungguh-sungguh mencari cuman mencari harta karun kan begitu ya. Mungkin adik-adik di sini yang masih kuliah gitu ya atau mungkin yang sudah bekerja gitu ya. Masa bersungguh-sungguhnya cuman karena untuk mendapatkan nilai A kan begitu ya atau mendapat pujian dari dosen kan gitu ya ataukah bekerja semata-mata untuk mencari uang itu dengan bersungguh-sungguh. Tapi ketika kita ingin mencapai yang namanya ridha Allah, pahala dari Allah itu kita tidak bersungguh-sungguh. Itu kan sungguh tidak adil kan begitu ya. Nah, itulah yang ingin Allah tunjukkan kan begitu. Jadi memang akhirnya gini, bedakan orang yang mau camping gitu ya. Orang yang mau camping itu punya persiapan sama yang asal berangkat. Nah, beda nggak? Beda ya, pastinya beda gitu. Orang yang punya persiapan, dia akan mempersiapkan segala macam apa yang akan dia siapkan sehingga waktu camping dia nggak akan bingung kan begitu ya. Sudah siap, ada tenda, ada senter, ada selimut kan gitu ya, ada mungkin yang dikatakan karung sarung tidur gitu ya, yang untuk bisa tidur dan nggak kedinginan. Dipersiapkan semuanya dengan baik. Coba yang nggak persiapan, bingung kan malam tidur kedinginan dan segala macamnya kan begitu ya. Sama ketika orang yang ketika mencapai pada malam Lailatul Qadar dengan persiapan dan tanpa persiapan. Ketika dia dengan persiapan, maka dia nggak akan rugi gitu ya. Tapi yang dia tanpa persiapan maka dia akan rugi. Ya, waduh, kenapa ya? Harusnya aku kemarin. Nah, seperti itu ya, akan kecewa kan begitu. Ya. Sedangkan orang yang dengan persiapan dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya kan begitu. Nah, makanya sekarang di sini gitu ya, gimana sih persiapan memburu Lailatul Qadar gitu ya. Yang pertama, jelas kita luruskan niat ya, kita taubatan nasuha kepada Allah dan berazam ya untuk beriltizam ya, untuk mengikatkan diri kepada seluruh syariat Islam ya atau terikat dengan syariat Islam itu secara kafah gitu ya. Enggak jadi syariat Islam itu prasmanan, pilih-pilih gitu ya. Ya, ini aku nggak suka. Makanan itu memang bisa dia pilih-pilih kalau buka puasa milih-milih gitu ya. Yang ini nggak suka nggak dimakan ini. Kalau syariat Islam kan tidak bisa begitu. Saya nggak suka dengan aturan misalkan, oke, nggak boleh mendekati zina gitu ya. Kan sekarang banyak orang pacaran, ya udahlah gitu kan ya. Kan boleh-boleh aja asalkan pacarannya nggak sampai melakukan hubungan yang di luar pernikahan. Ya, padahal pacaran hubungan di luar pernikahan ya. Mendekati zina aja dilarang, mendekati loh ya. Pacaran itu kan mendekati gitu ya, tapi tetap dilakukan. Nah, ini harus muhasabah pada diri kita ya. Beriltizam ya, untuk tidak memilih-milih syariat Islam. Syariat Islam itu bukan hanya sekedar ibadah mahdoh ya, bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji gitu bagi yang mampu kan begitu ya. Bukan hanya itu gitu ya. Tapi juga dalam seluruh aspek kehidupan kita. Harus ada kesadaran penuh hubungan kita kepada Allah. Yang kedua, melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ya, kewajiban itu ada wajib fardu ain dan fardu kifayah, kan begitu ya. Fardu ain termasuk dalamnya menuntut ilmu agama, menutup aurat, ya. Nah itu fardu ain ya, berdakwah, sholat wajib, gitu ya, melakukan zakat fitrah, gitu ya, ataupun zakat mal jika memang sudah masuk ke nisabnya, kan begitu ya. Ada juga fardu kifayah yang menuntut ilmu ya, adik-adik mungkin yang di Fakultas Kedokteran kan begitu ya, mengambil ilmu di kedokteran, saya di teknik, mengambil ilmu teknik kan begitu ya, itu adalah fardu kifayah. Ya. Nah ini harus kita optimalkan. Ya, jangan sampai kita tinggalkan. Ya, termasuk adik-adik datang ke dalam kajian sore hari ini. Ini berarti kan sama dengan kita berupaya untuk menuntut ilmu agama. Ya. Termasuk kita juga mempersiapkan diri itu kan akhirnya ya dengan ikut kajian ini adalah mempersiapkan diri kita di dalam menyambut Lailatul Qadar, dalam mencari malam Lailatul Qadar. Selain yang wajib, kita juga harus mengoptimalkan yang sunnah
gitu ya. Yang selama ini sunnahnya kurang dinaikkan gitu ya. Al-Qur'annya yang mungkin dibaca cuman 1 halaman 2 halaman, itu harus dibaca lebih banyak. Bahkan kalau ada pendapat ulama itu ya, yang lebih afdol gitu ya, minimal 100 ayat kan gitu ya. Nah, bayangkan 100 ayat, berapa juz itu berarti? Harusnya minimal 1 juz insya Allah udah sampai 100 ayat ya. Nah itu, minimal nggak bisa 100 ayat, kan begitu. Terus zikir yang banyak ya, daripada kita melantunkan lantunan lagu-lagu yang nggak kita tahu artinya ya, mungkin, ataukah lantunan-lantunan, apa ya istilahnya, yang tidak punya makna, apalagi mengucapkan kata-kata kotor kan begitu ya, kita rubah ya dengan berzikir. Kemudian menghadiri sholat subuh dan isya berjamaah, kalau perempuan memang tidak wajib ya, tapi kalau bisa bisa dilakukan ya, itu dipersilakan. Tetap memperhatikan yang namanya penjagaan kehormatan bagi perempuan, termasuk menutup aurat. Kemudian menambah dengan sholat malam pada malam Lailatul Qadar gitu ya. Kemarin kalau saya dengar dapat juga mendengarkan juga ceramahnya Ustaz Adi Hidayat gitu ya, menyampaikan bahwa minimal yang diperlukan adalah konsisten kan gitu ya. Investasi kita adalah konsisten. Nggak perlu yang banyak-banyak gitu ya. Eee, Misalkan kita hanya butuh 2 rakaat, hanya bisa 2 rakaat misalkan gitu ya. 2 rakaat atau 4 rakaat saat malamnya, nggak apa-apa, yang penting konsisten setiap malam, kan gitu ya. Karena yang dibutuhkan adalah konsistensi. Kita luangkan 5 sampai 10 menit ataukah 15 menit gitu ya, mungkin sebelum sahur gitu ya, kita buat untuk sholat malam dan kemudian membaca Al-Quran dan zikir gitu ya. Kita lakukan konsisten setiap malam. Nah itu. Nah, itu termasuk juga kita mempersiapkan diri di dalam memburu Lailatul Qadar. Ya. Dan jangan lupa mengamalkan doa malam Lailatul Qadar. Ada yang tahu doanya? Ayo, jangan-jangan belum tahu. Doa yang masyhur itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Itu diulang-ulang terus. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Jadi ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, ya. Maka ampunilah afwa fa'fu anni, ya. Ampunilah dosa-dosa hamba, dosa-dosaku, kan begitu ya. Sungguhnya Engkau Maha Pengampun, maka ampunilah dosa-dosaku, kan gitu ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Nah itu. Itu diulang-ulang dalam setiap mungkin nggak hanya di malam hari gitu ya, di dalam setiap sholat kita 5 waktu gitu ya, subuh, zuhur, asar, ya, maghrib, isya, di dalam setiap doa kita, bahkan di doa sebelum kita berbuka, itu kita tambahkan doa itu. Kemudian memperbanyak sedekah, ya. Kemudian membaca tafsir Al-Qadar, yang tadi sudah ada di awal tadi ya, 2 ayat ya. Terus kemudian beramal solih dan ibadah semaksimal mungkin. Nah ini yang harus kita persiapkan ya. Jangan sampai ya kita terlewat gitu ya. Nah itu keutamaan di bulan Ramadan dalam malam Lailatul Qadar. Ternyata selain ada malam Lailatul Qadar yang utama, ada juga amal yang utama yang bahkan Rasulullah menyampaikan itu lebih melebihi daripada keutamaannya Lailatul Qadar. Ada yang tahu? Ternyata kalau kita memperhatikan, mungkin kita terlewat nih dengan Lailatul Qadar kita. Tapi jangan sampai kita fokus ke sana saja. Karena ternyata ada amalan yang utama yang melebihi yang setara bahkan melebihi gitu ya dari malam Lailatul Qadar yang bisa kita lakukan gitu loh. Apa itu gitu ya. Nah, ada sabda Rasulullah SAW gitu ya. Rasulullah bersabda gitu ya, berjaga-jaga 1 jam di medan perang fisabilillah itu lebih baik daripada menghidupkan Lailatul Qadar di samping Hajar Aswad. Bahkan dia lebih istimewa dibandingkan dengan kita malam Lailatul Qadar di Mekah. Gitu ya. Di samping Hajar Aswad kan berarti kita di Mekah. Itu kan keutamaannya luar biasa itu ya. Di Makkah kita menghidupkan malam Lailatul Qadar di samping Hajar Aswad, itu pahalanya sanggup berlipat-lipatnya lebih kan begitu ya. Tapi ternyata ada yang lebih utama loh. Ya, yaitu apa? Perang ya, fisabilillah dan kita berjaga di dalamnya, kan begitu. Nah, dikuatkan juga dengan hadis yang lain ya. Rasulullah bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang suatu malam yang lebih utama dari Lailatul Qadar?" Ya, yaitu malamnya seorang penjaga yang berjaga-jaga di satu wilayah yang menakutkan, yaitu dan perang fisabilillah. Kan dia harus ini ya,
waspada gitu ya kalau di medan perang. Nah, dan dia amat berharap tidak kembali kepada keluarganya, atau dikatakan dia berharap mati syahid. Ya, ini dari Al-Hakim, hadis riwayat Al-Hakim. Bayangkan, gitu ya, ternyata ini lebih utama gitu ya. Cuman gimana Bu, kita kan perempuan, gitu kan ya. Kita kan biasanya kalau perempuan jarang yang ikut ke medan perang kan begitu ya. Atau sekarang kan nggak ada perang, berarti ini kita harus ngadain perang. Oh enggak ya? Gitu ya. Enggak gitu ya. Apakah saudara-saudara kita yang ada di Palestina mungkin ya, yang mereka mendapatkan dua keutamaan ini ya, malam Lailatul Qadar dapat, berperang juga dapat ya, karena mereka sedang serang habis-habisan ya, pada di malam Ramadan bahkan ya, dan Israel tuh memang luar biasa liciknya gitu ya. Mereka menyerang ya kaum muslimin pada bulan Ramadan. Tapi tidak lemah gitu ya. Bulan Ramadan bukan yang mereka lemah, malah mereka kuat. Dan disitulah diijabahinya doa-doa para pejuang di sana, begitu. Nah, kita yang di sini bagaimana? Masa kita harus ke sana ikut perang gitu ya? Enggak gitu ya. Ada yang aktivitasnya setara dengan jihad fisabilillah ya. Yaitu apa? Melibatkan diri di dalam dakwah ya, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Karena ini adalah satu hal menyelamatkan juga kan begitu ya. Perang itu kan menyelamatkan diri dari kezoliman musuh kan begitu ya. Amar ma'ruf nahi mungkar ini juga adalah kita menghentikan kezoliman yang ada, khususnya kezoliman yang ditujukan oleh penguasa yang zolim. Ya, contohnya apa? Ya sekarang ini contohnya gitu ya. Kok bisa ya kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di hadapan penguasa itu sama dengan orang yang berperang gitu ya, karena memang Rasulullah juga menyampaikan pemimpin para syuhada ya di hari kiamat nanti itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman Rasulullah SAW yang syahid di medan perang Uhud. Dan ya disamakan di situ ya, pemimpin para syuhada, kata dan ini adalah penyetara, menyamakan posisinya Hamzah dan seorang laki-laki yang berdiri tegak di hadapan seorang penguasa zalim, dia menasihati penguasa tersebut lalu penguasa itu membunuh dirinya. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim ya. Jadi ketika kita menyampaikan kezaliman ya, maka itu termasuk dalam aktivitas dakwah ke atas ke hadapan para penguasa ya, dan itu dia kedudukannya sama seperti seorang yang mati syahid ya. Kalau dia dibunuh gitu ya, meninggalnya sama dengan meninggal orang yang mati syahid di medan perang. Nah, penguasa yang zalim bagaimana? Ya kita lihat penguasa yang menerapkan aturan-aturan ya, kebijakan-kebijakan yang zalim. Ya, fenomena sekarang gitu ya. Mungkin ada di sini merasakan kali ya, ibu-ibu gitu pada minyak goreng yang mahal kan begitu ya. Ya goreng yang mahal kan begitu ya. Uang kuliah yang mahal kan gitu ya. Kedokteran apalagi ya, kalau kan kedokteran mahal kan begitu ya. Terus apa itu namanya? BBM ya naik kan begitu ya. Terus kemudian bahan-bahan pokok apalagi sekarang menjelang Lebaran itu naik semua kan begitu ya. Dan banyak aturan-aturan lainnya ya yang kita bisa lihat bagaimana kezoliman yang tampak benar-benar nyata adalah ketika seseorang mengatakan yang hak ya, memerangi yang batil malah dia yang ditangkap. Ya Dek ya. Tahu ya kasus siapa tuh? Seseorang yang melindungi dirinya dari begal gitu ya. Dan akhirnya dia membunuh begal tersebut ya. Malah yang ditangkap yang membunuh begalnya kan begitu ya. Padahal dia itu kan melindungi diri ya, terancam. Ya kan kondisinya dalam kondisi terancam. Ya. Dan yang jadi saksi adalah teman begalnya. Jadi saksi untuk memberatkan dia sebagai terdakwa. Nah, ini nggak kebalik ya. Ini kan kayak apa ya? Ada hukum itu sudah sangat kebalik gitu ya. Dan masih banyak kezaliman-kezalimannya lain. Ya, bagaimana pergaulan bebas ya yang menimbulkan banyak perzinahan di mana-mana ya, hamil di luar nikah itu menjadi suatu hal yang biasa. Nah, itu nauzubillah gitu ya. Ini ada kezaliman di mana-mana. Ya, kebablasan. Termasuk ya toleransi yang kebablasan. Ya, baru-barusan ini ya bagaimana sholat tarawih di dalam gereja. Ini kan sudah kebangetan. Ya. Toleransi itu ada batasnya, kan begitu ya. Nah, ini adalah satu amar ma'ruf nahi munkar dan kita tidak boleh diam. Kan begitu. Kalau kita tahu, kita suarakan mana yang hak, mana yang batil,
mana yang benar, mana yang salah, kan begitu. Kira-kira benar nggak sih kita sholat tarawih di dalam gereja? Benar nggak itu? Aktivitas yang benar nggak? Kan toleransi. Nah, apakah seperti itu? Kan gitu ya. Rasulullah apakah tidak mencontohkan toleransi? Mencontohkan, kan begitu ya. Mencontohkan toleransi. Di dalam negara Islam Rasulullah waktu itu tidak ada pemaksaan gitu ya bagi yang Yahudi harus sholat, kan gini enggak. Dia tetap boleh dalam Yahudinya. Dia tetap boleh dalam agama Nasraninya, kan gitu ya. Asalkan ya dilakukan di tempatnya secara pribadi. Kan begitu. Nah, kalau sekarang kayak kebalik-balik gitu ya. Dan nauzubillah gitu. Ini adalah satu hal yang tidak tepat yang harus kita sampaikan gitu ya. Kita suarakan di tengah-tengah umat. Ya ini amar ma'ruf nahi munkar. Enggak tepat gitu ya. Ini aturan yang tidak tepat. Ya. Toleransi itu adalah sebatas dari sisi saya menghargai agamamu, kamu menghargai agamaku. Kan begitu ya. Tidak lebih dari itu. Tidak ada batasan yang harus kita lewati daripada itu. Nah, jadi sebenarnya bisa nggak kita lakukan? Bisa gitu ya. Amar ma'ruf nahi munkar ini tidak hanya pada laki-laki, tapi juga pada perempuan. Ya, menasihati, ya menyampaikan mana yang hak, mana yang batil, termasuk kita memberikan contoh, ya. Tidak harus dengan ucapan, kan gitu ya. Ketika kita nggak punya kemampuan untuk mengucapkan, mungkin masih takut-takut, dengan perbuatan kita memberikan contoh mana yang hak, mana yang batil, kan begitu ya. Kita tidak melakukan kebatilan di teman kita, misalkan diajak ayo, apa, dugem masa enggak ya, nongkrong kan gitu ya. Nah itu kan tidak menentukan kepada apa istilahnya, nongkrong kepada hal biasanya campur baur di situ ya, yang kemudian tidak ada aktivitas, yang malah mengantarkan kepada kemaksiatan gitu ya. Mungkin kita bisa menolak dengan cara yang halus, kan begitu. Bulan Ramadan daripada nongkrong mending baca Al-Quran deh gitu kan ya. Nggak usah takut kita dibilangin sok suci, sok alim kan begitu ya. Nah kita memang pengen dapat pahala kan begitu. Ya, ya. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalau tidak bisa dengan lisan kita, ya dengan perbuatan kita, atau kita sekarang di media sosial ya, bisa dengan medsos kita, dengan menyampaikan syiar-syiar Islam. Ya, nah, sehingga kita akan bisa tuh meraih dua keutamaan sekaligus kan gitu ya. Siapa sih yang nggak mau kan begitu ya, keutamaan ini datangnya dari Allah loh gitu ya. Keutamaan di malam Lailatul Qadar ya. Kita tuh sangat mengharapkan tuh bisa dapat malam Lailatul Qadar. Tapi juga kita nggak meninggalkan yang lebih utama dari malam Lailatul Qadar itu, yaitu keutamaan amal dakwah dan amal ma'ruf nahi mungkar kan begitu ya. Dan itu tidak sulit sebenarnya kan begitu ya, dengan teman-teman ngajak, kan ini kajiannya rutin ya, itu ngajak ke teman-teman yang lain, ayo ikut kajian yuk. Nah itu juga udah termasuk dakwah kan begitu ya, kita ngajak ke kajian, ngajak ke forum-forum ilmu Islam kan begitu ya. Nah itu juga merupakan aktivitas dakwah. Dan memang dakwah yang paling utama juga adalah mendakwahkan kezoliman ya yang terjadi saat ini, dan di mana kita itu tidak bisa menjalankan syariat Islam secara kafah, secara total, secara maksimal, secara penuh gitu ya, secara keseluruhan. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa ya. Kita ingin lepas dari riba tuh. Bisa nggak kita lepas dari riba? Kalau secara individu mungkin bisa, tapi nggak juga murni lepas. Karena kita setiap transaksi membutuhkan yang namanya bank. Bank itu riba. Masih kena kita debu-debunya riba. Ya kan? Walaupun kita nggak ngambil nih KPR, kita nggak ngambil nih kredit-kredit yang berbunga, tapi kita masih pakai bank. Bank itu transaksinya ribawi, kita masih kena nih cipratannya. Kan begitu. Masih minimalis ya. Nah, karena ekonominya sekarang ekonomi ribawi ya pastinya kita nggak akan lepas dari bank. Ya. Atau masih macam-macam lagi gitu ya. Bagaimana kita terlepas dari pandangan-pandangan yang tidak sopan. Kan begitu ya. Menjaga pandangan kita gitu ya. Yang buka aurat sekarang nggak cuma perempuan ya, laki-laki juga buka aurat lah. Jangan salah, kan gitu ya. Banyak laki-laki yang pakai celana pendek yang di atas batas auratnya, ya kan. Nah, itu juga kita harus menjaga pandangan. Atau laki-laki yang sukanya pakainya kewetat gitu ya, celananya kewetat, bajunya kewetat sampai metet kayak lepet gitu ya. Kelihatan tuh semua lekuk-lekuknya. Padahal dia laki-laki. Tapi itu sama aja dengan dia menampakkan auratnya. Padahal menutupnya aurat itu haruslah ditutup dengan sempurna, longgar, ya tidak tanpa apa yang dibaliknya. Nah itu juga masih dikategorikan kita melihat aurat yang tidak sepantasnya kita lihat.
Bisa nggak kita lepas dari situ? Nggak bisa ketika eh, kebebasan itu ada pada individu, tidak diatur kan begitu ya. Ya, kan harusnya itu diatur, ya ada aturan pakaian ketika berada di tempat umum, kan begitu. Islam menjaga semuanya harusnya, kan begitu. Tapi kalau kita sekarang tidak menerapkannya Islam, ya nggak bisa kita terapkan secara menyeluruh, nggak bisa kita terapkan secara totalitas, nggak bisa kita terapkan secara kafah itu tadi. Ya, nah ini yang harus menjadi PR besar bagi kita gitu ya untuk menyampaikan. Dan itu ada di tangan para penguasa yang mengambil kebijakan, ya, yang menjaga kita ya untuk terhindar dari kezaliman. Ya bagaimana Abu Bakar itu Abu Bakar Umar bin Khattab itu sangat khawatir sekali ketika dia akan menjerumuskan rakyatnya ke dalam kemaksiatan, kan begitu ya. Ada gempa aja Umar bilang apa kepada rakyatnya? Apa yang sudah kalian lakukan? Kan gitu ya. Dosa apa yang sudah kalian lakukan? Maka segera bertobat, kan begitu. Kita sekarang bencana alamnya sudah banyak nggak? Semakin banyak. Nggak hanya gempa, banjir, ya gunung meletus, semua jadi satu gitu ya. Tapi kok kayaknya masih belum sadar, kan begitu. Nah, masih banyak kezaliman-kezaliman yang dilakukan. Maka disinilah kita punya peran ya, teman-teman di sini, adik-adik semua di sini itu punya peran yang sama. Ya kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Gimana caranya? Ya kita harus mendalami gitu ya. Belajar dulu ilmu Islam kan begitu ya. Jangan ibaratnya gelas yang kemudian kosong, apa yang mau diberikan kalau kosong? Jadi harus diisi air dulu. Begitulah kita. Ketika kita ingin menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, kita harus mencari dulu ilmunya. Ya contohnya dengan kajian, ya kan begitu. Ketika keluar dari kajian kita sampaikan. Ya, nah itu menjadi satu amal bagi kita, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu. Nah itu. Jadi keutamaan itu tidak hanya mencari keutamaan di malam Lailatul Qadar, tapi juga ada keutamaan yang setara pahalanya dan dia itu ada dilakukan di setiap bulan, kan begitu ya. Dan bahkan melebihi dari keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, kalau bisa sih kita melakukan dua-duanya gitu ya. Malam Lailatul Qadar kita persiapkan baik supaya kita dapatkan, keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar juga kita jalankan. Ya, insya Allah tidak sulit kan begitu ya. Ya, ya semua pasti bisa. Gitu. Kita manusia sama seperti halnya para sahabat. Mereka semua juga manusia, punya waktu 24 jam, ya. Kemampuannya juga terbatas sama gitu ya. Tapi mereka bisa melakukan hal-hal yang lebih batas kemampuan dirinya. Demi apa? Demi meraih ridhonya Allah. Maka kita pun seharusnya juga bisa. Ya. Mungkin itu ya materi dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Ya. Baik, Masya Allah sekali ya materi pada sore hari ini yang disampaikan oleh Bu Esti. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan beliau mengenai persiapan memburu malam Lailatul Qadar pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih merasa kurang jelas dan ingin bertanya lebih lanjut, kepada Bu Esti dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand, atau mungkin yang malu-malu langsung raise hand bisa menggunakan fitur kolom chat Zoom dengan format nama _izin bertanya _izin pertanyaan. Nah, untuk teman-teman dengan penanya terbaik, di akhir acara akan ada door prize nih, jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya. Mungkin sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan untuk mengirimkan link presensi kehadiran di kolom chat Zoom. Baik, di sini sudah ada satu penanya dari Kak Fadilah Izatun. Dipersilahkan, Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustazah. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Iya, baik. Ini Masya Allah banget ya, dapat materi yang memang momentum banget ketika sudah di akhir-akhir Ramadan ini. Nah, yang saya tanyakan ini, bagaimana sebagai Muslim yang memang profesinya itu berdagang di bulan Ramadan, bisa memanajemen waktunya dengan ibadah-ibadah ruhiyah di bulan suci, begitu.
Nah, karena kadang ketika kita selepas bekerja sudah malam dan letih, justru ibadah yang dilakukan di rumah itu tidak berkualitas. Begitu, mohon solusinya. Terus untuk yang kedua, masih terkait Lailatul Qadar. Nah, terkait ciri-ciri seseorang yang mendapat Lailatul Qadar, apakah ketika di suatu malam kita merasakan begitu sangat tenang gitu, tiba-tiba hati bergetar dan menangis karena merasa begitu nikmatnya beribadah pada malam itu. Apakah itu termasuk tanda kita mendapatkan Lailatul Qadar? Kemudian, apakah wanita yang sedang haid, nifas, ataupun musafir berkesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut? Mungkin ada penjelasan-penjelasan atau dalil dari ustazah begitu. Untuk yang terakhir, saya itu masih bingung gitu ya, apakah ada keterkaitan antara yang dimaksud dengan nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Mungkin ada munasabah atau keterkaitan di antara keduanya, mohon penjelasan dari ustazah. Syukran. Pertanyaannya luar biasa. Nggak satu ya, lebih. Oke, kayaknya pertanyaannya di semua sama Mbak Fadila Izatun ini ya. Jadi ada berapa pertanyaan tuh Mbak MC dicatat ya? Oke, mau ada lagi mungkin biar sekalian. Baik, kepada teman-teman mungkin yang masih ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan pada kolom chat Zoom. Baik. Jangan lupa ya teman-teman, di sesi akhir nanti bakal ada door prize untuk penanya terbaik. Saya jawab dulu kali ya. Baik, boleh Ibu. Oke, tadi pertanyaan pertama terkait dengan manajemen waktu. Oke, yang berdagang. Kita lihat ya, manusia kembali lagi 24 jam gitu ya. Nah, berdagang kita apakah terus-terusan kita nonstop dagangnya itu nggak ada jeda gitu ya. Nah, sebenarnya masih bisa kita atur gitu ya. Memang kalau berdagang itu kan nggak penentu ya. Tapi kalau kalau saya lihat sih akhir-akhir bulan Ramadan, akhir-akhir Ramadan ini memang pedagang yang laris manis ya. Terutama baju gitu ya, kue lebaran kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi memang harus dipersiapkan ya saya manggilnya di Iza mungkin ya, Pak Fadila atau di Iza. Harus kita persiapkan. Ya caranya bagaimana? Ya memang kita harus membuat sebuah target kan begitu ya. Kita atur gitu ya. Ketika kita berdagang kan tidak sepenuhnya pada saat berdagang itu terus-terusan ada pembeli. Ya memanfaatkan waktu yang kita punya ya ketika berdagang itu kan tidak menutup kemungkinan kita baca Al-Quran sambil nunggu pelanggan kan begitu ya. Nah, terus ketika istirahat sholat, ya kita alokasikan. Tadi yang saya sampaikan ya, yang nasihatnya Ustadz Hadi Dayat gitu yang menyampaikan itu, yang di apa bukan masalah banyak sedikitnya kan gitu ya, tapi lebih kepada konsistensi kita gitu ya. Misalkan kalau berdagang pun kan ada waktu sholatnya kan ya, istirahat sholat. Nah, kita 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 konsistenkan, kita komitmenkan dalam diri gitu ya. Pas sholat zuhur, istirahat sholat zuhur, kita alokasikan 5 menit mungkin ya, 5 menit atau 10 menit gitu ya. Kalau mungkin itu dagangnya adalah punya kita sendiri, kita kan bebas ya, nggak ikut orang gitu ya. Tapi kalau kita ngikut orang, nah itu kan memang ada waktu yang diberikan gitu ya. Sebentar ya, maaf. Ya, jadi kalau kita berdagang sendiri kan bebas ya, istirahat kita mau mungkin kita alokasikan 20 menit gitu ya, tutup ya, dituliskan lagi sholat gitu ya, atau istirahat gitu kan nggak masalah gitu ya. Kalau kita ikut orang, berarti kita harus mengalokasikan berapa nih lama waktu istirahatnya. Ya, misalkan saya di kampus gitu ya, ada waktu istirahat gitu kan, kalau Ramadan cuma setengah jam.
karena nggak ada waktu makan ya. Setengah jam itu untuk istirahat sholat dan mungkin ngaso ya, kalau bahasa Malang Jawa itu ngaso, istirahat gitu loh. Kan orang ya capek ya di hadapan ya kalau dosen sih bebas. Kalau yang karyawan mungkin yang harus gitu ya ada jam istirahat. Nah kita bisa alokasikan itu. Jadi nggak nunggu kita pulang, nggak nunggu ketika kita di rumah kan begitu ya. Manajemennya di situ. Jadi harus kita persiapkan ya. Nanti ketika pulang terlalu lelah ya mungkin istirahat dulu. Nanti setelah istirahat bangun sepertiga malam ya. Kalau kita sahur misalkan jam setengah 4 gitu ya, maka upayakan bangun terlebih dahulu jam 3 seperempat ataukah jam 3 gitu ya untuk kita sholat malam dulu baca Quran kan begitu. Baru kemudian sahur ya. Nah itu sih sebenarnya bisa gitu ya. Semua itu bisa. Tinggal kita tuh mampu. Tinggal kita mau atau enggak gitu aja. Mampu dan mau itu beda ya. Kalau mampu tapi tidak mau ya nggak bisa gitu ya. Nah, insya Allah bisa deh. Ya, optimis aja dan tidak harus ngoyoh banyak tapi yang penting sedikit tapi konsisten gitu ya. Salatnya mungkin cuma 2 rakaat nih, ya nggak apa-apa. Baca Qur'annya mungkin cuma 1 halaman, 2 halaman, ya nggak apa-apa. Tapi yang penting konsisten gitu ya. Itu sih mungkin yang pesan itu tadi. Terus tadi apa lagi dek? Saya lupa. Saya ingat itu. Oh, ciri-ciri ya, ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Saya belum mendapatkan terkait dengan istilahnya hadis yang sahih gitu ya, yang menyampaikan bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, karena hadis-hadis yang ada itu eh, apa apa ya istilahnya hanya kepada balasan-balasan gitu ya. Balasan-balasan orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu ya. Keutamaan dari malam Qadar. Tapi ada sih sebuah hadis gitu ya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi gitu ya. Di situ sampaikan gitu ya dari sahabat sama Al-Farisi bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberikan buka puasa dan hasil kerjanya yang halal, maka para malaikat akan mendoakannya dengan pengampunan di seluruh malam-malam Ramadan. Dan malaikat Jibril akan menjabat tangannya di malam Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang dijabat tangannya oleh malaikat Jibril, maka hatinya akan menjadi lembut dan air matanya menjadi deras. Ya, jadi apa ya, kalau yang tadi disampaikan Dek Fadilah itu kan tenang, kemudian sering dia menangis. Nah, walau alam ya, tapi mungkin bisa jadi itu termasuk dia menjadi lembut, ya lembut itu dalam artian ya memang akhirnya orang yang mendapatkan wahyu, bukan mendapatkan wahyu, mendapatkan apa, karomah, kok karomah bukan, mendapatkan apa sih istilahnya, kasih sayang Allah gitu ya, hatinya itu memang akan lebih condong kepada kelembutan begitu ya. Dia akan lebih tenang karena dia yakin apa yang dia lakukan itu disandarkan kepada Allah kan begitu ya. Nah, mungkin itu seperti itu. Tapi apa namanya? Kalau yang lain-lainnya ya kayak malamnya jadinya tenang, ya itu saya nggak ada landasannya gitu ya. Tapi kalau hadis yang tadi menyampaikan yaitu dia dijabat tangannya oleh para malaikat pada malam Qadar ketika ya dia melakukan ibadah ya, ibadah sunnahnya yang optimal kemudian dapatlah doa dari para malaikat menjadikan hatinya lebih lembut dan kemudian dia jadi menangis ya, menangis itu meneteskan air mata yang deras ya karena dia meresapi atas dosa-dosanya. Kan begitu ya. Nah itu. Kemudian tadi apa lagi, Dek? Lagi ya, Dek. Mengenai wanita yang haid ini, Oh iya. wanita haid nifas. Tidak ada pengecualian gitu ya. Semua itu dilakukan oleh apa? Selama itu amalan-amalan dilakukan oleh orang muslim gitu ya. Namanya haid itu kan bukan kemauan kita kan gitu ya, tapi itu adalah apa istilahnya itu juga adalah kehendak dari Allah ya, itu sudah ketetapan dari Allah bahwa perempuan mengalami yang namanya haid. Siapa sih yang mau gitu ya meninggalkan ibadah gitu ya di situ, tapi kita dapat gitu. Nah sebenarnya masih ada amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan. Mungkin kita nggak bisa melakukan sholat kan begitu ya, kita nggak bisa melakukan baca Al-Quran. Walaupun baca Al-Quran ini masih ada beberapa perbedaan ya, ini masalah fikih yang saya nggak bisa memukul rata, tergantung kita mau ngambil fikih yang mana. Saya mengambil fikih yang terkuat bahwa seorang wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Quran kan begitu ya, maksudnya dalam rangka untuk ibadah. Nah, karena tertolak gitu kan ya, karena amalannya tertolak kan gitu ya. Karena dia dalam keadaannya tidak suci. Tapi dia masih bisa melakukan aktivitas yang lain, apa? Zikir, ya kan? Sedekah, ya kan?
bertobat ya dengan memuhasabahi dirinya ya, dia berazam juga dalam dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan ketika dia sedang tidak sholat, ketika dia sedang haid kan begitu. Kemudian melakukan amal sunnah-sunnah yang lainnya walaupun dia nggak puasa ya, tapi dia memberi makan orang yang berpuasa. Nah itu kan pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, kan begitu ya. Nah, masih banyak amalan-amalan yang biasa dilakukan, mengkaji ilmu Islam. Nah, itu kan ya. Nah, terus apalagi macam-macam doa ya, banyak yang bisa dilakukan. Ya zikir, zikir itu masih boleh dilakukan oleh orang-orang yang sedang haid, ya. Membaca tafsir, boleh belajar ya, belajar tafsir, boleh itu masuk ke dalam amal-amal yang bisa dilakukan pada wanita yang sedang haid. Ya, jadi juga nggak boleh kalah gitu ya perempuan yang haid. Aduh, aku lagi haid nih, nggak bisa nih iktikaf, nggak bisa ini malam. Enggak, jangan lemas gitu ya. Tetap bisa kita bangun ya, menyiapkan sahur gitu ya. Mungkin keluarga kita kan gitu ya. Kalau yang sudah menikah suaminya kan begitu ya. Pahalanya sama. Ya, oke. Jadi nggak usah sedih. Apalagi tadi sudah ya. Satu lagi, Bu. Apa ya Mengenai soalnya? apakah nuzulul Quran itu Oh iya. berhubungan erat dengan Lailatul Qadar? Oke, kalau nuzulul Quran itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Kan gitu ya. Al-Quran itu turunnya kan juga nggak langsung brek gitu ya 30 juz itu. Tapi kan bertahap ya. Al-Quran itu bertahap turunnya. Nah, awal mulanya turunnya Al-Quran itulah yang biasa kita dengar sebagai nuzulul Quran kan gitu ya. Nah, awal mulanya wahyu Allah itu turun kepada Rasulullah yaitu yang Al-Quran itu. Ya Iqra itu ya, bacalah itu. Nah, eee, dan memang turunnya itu adalah pada bulan Ramadan. Jadi yang diidentikan adalah nuzul Quran dan Lailatul Qadar itu peristiwa yang sama-sama terjadi dalam satu bulan. Ya, itu adalah bulan Ramadan. Itu hubungannya, kan gitu ya. Sehingga ketika dia adalah bulan Al-Quran, maka disitulah kita ada dorongan untuk memperbanyak mempelajari Al-Quran, membacanya dengan tilawah kan begitu ya, mendalami maknanya, mentadaburi maknanya kan begitu ya, kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran kan begitu ya. Jadi hubungannya di situ ya. Nah, benang merahnya ada di situ ya. Tapi itu satu peristiwa yang berbeda. Maksudnya nuzul Quran itu adalah turunnya Al-Quran, sedangkan Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan yang ada di dalam bulan Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil terakhir kan begitu. Nah itu hubungannya di situ. Ya itu sih kira-kira menjawab nggak? Sudah apa ada feedback mungkin? Mungkin dari Kak Fadilah, apakah sudah menjawab, Kak? Baik, sudah Ibu. Oke. Ya. Baik, karena waktu sesi tanya jawab telah habis, sebelumnya saya izin bertanya kepada Ibu Esti, apakah Ibu berkenan untuk menjawab pertanyaan di luar forum ini, Ibu? Ya insya Allah kalau mau diskusi di luar nggak apa-apa. Saya terbuka, silakan. Tadi kan ada nomor yang sudah saya kasih. Saya suka kok ngobrol-ngobrol ya, selama saya mampu jawab, saya jawab. Kalau belum mampu, kan saya tanyakan yang lebih di atas saya gitu ya. Karena saya Ya. juga sambil belajar kan begitu ya. Kita sama-sama belajar. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Esti. Kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, dapat mengisi Google Form yang akan dikirimkan oleh panitia di kolom chat Zoom. Kita masuk kepada acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat pemateri dan juga dokumentasi kepada panitia yang bertugas. Dipersilahkan untuk menampilkan sertifikat pemateri. Baik, sesi dokumentasi akan saya pimpin. 1, 2, 3.
Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Esti yang telah berkenan untuk membagikan ilmu pada sore hari ini. Selanjutnya kepada Bu Esti, apabila memiliki agenda lain dipersilahkan untuk meninggalkan room Zoom, namun apabila Bu Esti berkenan untuk tetap bergabung di room Zoom ini, tentu kami akan sangat senang. Ya, Bapak, saya juga terima kasih banyak atas undangannya. Semoga disampaikan bermanfaat. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Ya, saya akan menyimak. Kita masuk kepada agenda yang selanjutnya, yaitu pengumuman terbaik, pengumuman penanya terbaik. Nah, siapa nih kira-kira pemenang dari penanya terbaik pada sore hari ini? Baik, kita langsung saja kepada penanya terbaik pada sore hari ini, yaitu Kak Fadilah. Selamat kepada Kak Fadilah dan dihimbau kepada Kak Fadilah untuk mengkonfirmasi kepada CP yang dikirimkan panitia melalui kolom chat Zoom. Nah, gimana nih teman-teman sore ini habis acara KSEIN? Pasti seru banget ya, karena kita udah dapat materi dari Bu Esti yang tentunya relate banget sama keadaan yang kita hadapin di 10 malam terakhir Ramadan kali ini. Nah, karena ini udah ada di penghujung acara, nggak afdol nih kalau misalnya kita nggak melakukan acara dokumentasi ataupun foto-foto. Kepada teman-teman yang belum bisa on cam, mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Baik, selagi menunggu teman-teman yang lain untuk bisa on cam, saya ingatkan kembali kepada peserta yang belum mengisi presensi, bisa mengisi presensi yang telah diberikan kepada panitia lewat chat Zoom. Baik, kepada teman-teman mungkin bisa untuk on cam, untuk dokumentasi pada sore hari ini. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan untuk memimpin jalannya dokumentasi. Baik, sesi dokumentasi akan saya pimpin. Di sini terdapat 2 slide, dimulai dari slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Baik, terima kasih kepada panitia yang telah memimpin dokumentasi pada sore hari ini. Tak terasa, ternyata kita sudah ada di penghujung acara dan selesai sudah seluruh acara rangkaian KSEIN pada sore hari ini. Marilah kita akhiri acara KSEIN pada sore hari ini dengan membaca istighfar 3 kali dan juga doa kafaratul majrih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan kembali terima kasih banyak kepada Ibu Esti yang berkenan menjadi pemateri pada sore hari ini dan mengikuti acara hingga selesai. Dan untuk teman-teman sekalian, jangan khawatir, karena kita akan bertemu 2 minggu lagi untuk KSEIN selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk terus pantengin sosmed dari Mbak Nur Syifa. Ada IG Mbak Nur Syifa dan juga IG LKIFKUB.
biar teman-teman bisa tahu nih updatean KSEIN selanjutnya. Untuk teman-teman yang mungkin ingin menonton kembali record pada sore hari ini, bisa mengunjungi YouTube Mbak Nursipa. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Di sini saya mewakili keluarga besar LKI FKUB 2022 mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta dan juga tentunya Ibu Esti sebagai pemateri pada sore hari ini yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada KSEIN kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya, Hairunisa Dara Raflesia, selaku Master of Ceremony pada KSEIN sore hari ini, mohon undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. دوما تخطر أنت ببالي، أسأل نفسي عنك وحالي، هل شابهتك في أفعالي، هل أرضيتها؟ أحيا بحياء في ذاتي، يجعل نورك نبع صفاتي، ألهمت شعوري وحياتي فتسامى